Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan petani dimanapun Anda berada, untuk kali ini kita akan membuat pesnap atau pestisida nabati, tentunya untuk menjaga tanaman kita dari hama dan mengirit modal tentunya, atau untuk mengirit biaya. Dan sudah bersama kita Bapak Menteri Tani, Bapak Saprian Mubarak, Menteri Tani Kecamatan Sambung Makmur. Baik, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan dulu, Pak? Oke, selamat malam. Nama saya Saprian Mubarak. Saya bertugas sebagai Menteri Tani di Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Oke, perkenalannya singkat. Selanjutnya untuk pembuatan pesnap ini mohon disampaikan dulu, Pak, apa kira-kira yang harus dipersiapkan bahan-bahannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih ulun sampaikan kepada moderator Pak Ustadz Ruslan selaku petani sukses berkarya Di Desa Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur. Alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu kembali dan saya selaku Menteri Tani mencoba sama-sama kita belajar, tidak bermaksud menggurui, kita sama-sama memperdalam pertanian. Karena terkait dasarnya itu modal yang disampaikan Ustadz Ruslan untuk penanganan tanaman. Jadi kita coba beralih ke metode alami. Salah satunya pemanfaatan bahan yang ada di dapur untuk menjadi pestisida nabati atau sering disingkat pesnap. Bisa dijelaskan, Pak, kegunaan lebih jelasnya lagi? Ya. Mohon dijelaskan. Ya. Pestisida nabati sendiri itu adalah suatu teknik atau metode pencegahan. Nah, di sini saya sampaikan untuk metode pencegahan. Kalau sudah terjadi serangan, mungkin agak sulit untuk pengendalian secara alami. Contohnya seperti kita manusia, kalau sudah terserang penyakit agak sulit kalau kita harus menangani dengan metode alami seperti minum jamu. Tapi kalau untuk pencegahan, insya Allah masih bisa teratasi. Nah, jadi sama halnya seperti pesnap atau pestisida nabati tersebut. Ini dalam rangka pencegahan secara alami. Tujuannya juga itu mencegah adanya serangan hama, kemudian juga bisa mencegah penyakit. Karena salah satu sebab datangnya penyakit itu dari kunjungan hama. Nah, kalau hama itu tidak menyerang tanaman, insya Allah penyakit juga berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, itu jadi sedikit tentang pestisida nabati, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Pembuatan pesnap ini kegunaan penangkal apa saja? Nah, kalau untuk hama dan penyakit ini secara umum, secara keseluruhan, tapi yang paling bisa mengatasi ini hama utama dan penyakit utama, seperti misal contoh di terong itu biasanya kan ada yang menyerang hama untuk bolong-bolong itu daunnya yang seperti belalang, kemudian seperti kutu-kutu. Nah, itu bisa. Kemudian penyakit-penyakit yang misalnya layu, kemudian busuk buah. Nah, itu insya Allah bisa terbantu. Ya, kalau tertangani ya ini lebih ke pencegahan bukan untuk pengobatan. Nah, seperti itu. Untuk tanamannya bisa terong ya, Pak, semua, ya. Terong, semua cabai, semua tanaman, tidak hanya terong, padi juga bisa. Padi bisa juga. Kemudian tanaman hias juga bisa, tapi karena ini kita pengolahan skala kecil, jadi pengaplikasiannya mungkin untuk skala kecil juga. Ini satu nilai plus lagi kalau kita penggunaan pestisida nabati dibandingkan pestisida kimia. Kalau pestisida kimia itu kalau kebanyakan dosis, yang pertama itu modal banyak keluar. Kemudian yang kedua
Kalau dosis yang dipakai itu pertama 1 tutup botol contohnya, kemudian ada serangan lagi, kemungkinan 1 tutup botol tidak cukup, nanti akan tambah lagi 2, 3 dan seterusnya. Itu namanya peningkatan dosis, kemudian terjadi resisten, kekebalan terhadap hama penyakit. Nah, itu dampaknya kalau pakai kimia. Sedangkan pakai alami ini untuk dosis itu lebih bersahabat, jadi untuk pengaturan aman, kemudian harga terjangkau. Tetapi tadi karena ini sifat alami, hanya bisa untuk pencegahan. Kalau sudah pengobatan agak repot. Apa saja yang harus dipersiapkan, Pak? Siap, ini kita sangat mudah. Yang pertama, siapkan 1 liter air mineral. Nah, kenapa jadi saya sampaikan air mineral? Jadi tidak khususkan merek apa, yang penting mineral, apapun mereknya. Kenapa tidak memakai air mentah? Kenapa tidak memakai air sumur? Karena kita mencegah adanya kontaminasi atau penyakit apapun, ataupun ada amuba, kuman di dalam air tersebut. Nah, kalau kita memakai air mineral, insya Allah lebih aman, lebih higienis. Nah, ini jadi bahannya air mineral 1 liter. Oke, selanjutnya. Nah, tidak sampai penuh ya. Kalau penuh ini 1,5 liter. Jadi 1 liter. Kemudian bawang putih 1 siung saja. Kemudian ya ulekan untuk 1 siung aja lah, Pak. 1 siung saja cukup. Bukan 1 bulatan itu. Bukan, 1 siung saja cukup. Kemudian lidah buaya. Nah, lidah buaya ini sebenarnya cuma berperan untuk pengikat atau pencampur. Kalau tidak ada lidah buaya, bisa memakai Sunlight. Nah, Sunlight sabun cuci, tapi sedikit saja penggunaannya, tidak terlalu banyak. Ini kita langsung aplikasi saja. Oke. Ini pertama kita ulek dulu bawang putihnya 1 siung ini. Sama aja lah, Pak, seperti ngulek di dapur-dapur itu, Pak. Sama, tapi sama. Tapi ulun mohon maaf nih, ulekannya patah-patah nih karena ulun tak terbiasa ini di dapur ini. Yang biasa di dapur nih bini ulun. Nah. Ya, yang penting hancur. Yang penting hancur lah. Ya, ini sudah diulek seperti ini. Terus? Nah, ini kita ambil sedikit saja. Nah, kita petik sedikit saja untuk campuran. Nah, ini sambil diulek lagi. Ini untuk ukuran 1 liter air kan, Pak ya? Ya. Nah, ini nih tidak, ya ini tadi kelebihan daripada pestisida nabati. Jadi untuk bahan-bahannya ini mudah didapat, harga murah meriah. Kemudian untuk pencampurannya juga tidak terlalu repot, tidak harus dengan sekian takaran. Jadi yang penting sudah tercampur seperti ini, sudah diaduk-aduk. Tapi yang jelas kalau nambah air, maka untuk bawang kemudian lidah buayanya harus ditambah lah. Tapi yang jelas tadi kita patokannya bahan dasarnya 1 liter air, 1 bawang putih siung, kemudian dicampur lidah buaya secukupnya. Kalau mau 2 liter air berarti 2 siung bawang putih. Kalau siap. 3 liter 3 siung bawang putih. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini diambil. Nah, digoreng nggak, Pak? Bisa juga nambah nasi, jadi nasi goreng. Ya, ini kita ambil seperti ini. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam ini secara perlahan. Nah, kita masukkan, jangan sampai ada yang jatuh. Kalau ada yang jatuh, saya mohon maaf. Ya, sudah masuk seperti itu. Kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kita guncang. Nah, kira-kira sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, tutup tidak boleh dibuka. Kita diamkan selama 24 jam. 24 jam. Jadi 1 hari 1 malam, jangan dibuka tutupnya. Untuk proses perubahan senyawa bahan aktif menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan sebagai pestisida nabati. Itu bisa berapa tangki itu? Nah, ini kalau sudah dicampur seperti ini, kita diamkan 1 hari 1 malam.
Nah, pada saat membuka ini nanti akan terjadi gas di dalamnya. Jadi pada saat membuka pelan-pelan. Jadi dibuka, jangan langsung. Kalau langsung dibuka takutnya nanti meledak. Nanti dikira ada gempa bumi lagi. Nah, ini kan gini Pak, untuk petani itu biasanya kan ada penyemprotan itu kan pakai tangkinya itu ukurannya 16 liter. Nah, Ini jadi berapa tangki nih? Ini nanti setelah 1 kali 24 jam, Oke. ini nanti disaring. Oh, Cari iyalah. saringan, dimasukkan ke dalam botol lagi. Jadi untuk membuang yang ini, ratik-ratiknya ini kita pindah dulu. Ya. Nah, kalau sudah dipindah, bersih, tidak ada geladaknya, tidak ada lagi. Ini nanti disaring, dimasukkan ke botol lagi. Nah, pada saat sudah bersih, itu bisa diaplikasikan 2 sendok makan atau 3 lah, maksimal 3 sendok makan ini Untuk ukuran untuk 1 liter air lagi campurannya. Oh iya Jadi iya. 3 sendok ini untuk 1 liter air. Nah, kemudian disemprotkan, diaplikasikan ke tanaman apapun itu. Nah, diaplikasikan. Berarti kalau 1 tangki, Pak? Ya dikali berapa liter? Kali 16. Jadi misalnya 16 berarti 16 kali 3. Iya. Ini. Jadi 1 liter 3 sendok makan. Kalau 16 berarti kali 3. Itu ada rundown Kira-kira yang besar tuh. 48. Ya, itu. Dan takarannya pakai sendok makan saja. Jadi bisa lebih hemat. Nah, Oh iya seperti iya. itu, kemudian disemprot aplikasinya itu untuk pencegahan. Kalau Iya, iya, pencegahan sama penanganan beda. Kalau untuk pencegahan supaya tidak ada hama yang menyerang itu aplikasinya bisa seminggu 3 kali. Nah, seminggu 3 kali itu maksudnya berselang. Jangan seminggu 3 kali Senin, Selasa, Rabu. Itu tidak berselang namanya. Iya. Seminggu 3 kali misalnya Harus Senin, Oke. kemudian Kamis, kemudian Ahad. Nah, itu kan ada jaraknya, atau hari Sabtu. Jadi ada jarak hari. Pokoknya itu maksimal itu seminggu 3 kali. Jangan iya. sampai seminggu 5 kali. Kalau seminggu 5 kali, ini karena panas nanti. Itu Oke, bisa oke. menguning, bisa seperti terbakar daunnya. Oh iya. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa Insya Allah. belum, bro. Kenapa? Kalau pisang, Bang. Semua bisa. Bukan sama pisang. Iya, semua bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kembali lagi nanti dengan saya dan Ustadz Ruslan. Like and share, sebarkan sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat, bernilai ibadah. Salam sukses dari Desa Pasar Baru. Oke, terima kasih.